Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pembuat soal KSMO 2020 MAN 1 Kota Bengkulu yang saya hormati, sedikit ingin berbagi mengenai Google Form. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat, namun di sini lebih penekanannya pada tampilan atau format yang sama dari semua bidang ya. Nah, seperti apa? Yang pertama kita menuju ke Google Form dulu. Mungkin yang sudah pernah paham ya, langsung nanti bisa masuk ke akunnya masing-masing. Kalau misalkan gurunya mapel ada 4, nanti pilih salah satu saja ya. Dari akun siapa, mungkin koordinator atau yang lainnya boleh. Silakan misalnya ketikkan saja di Google Form gitu ya. Nanti silakan masuk ke yang sign in, masuk. Ini kebetulan sudah masuk otomatis di akun saya. Nah, kemudian kita klik yang kosong, kita mulai yang baru ya. Nah, kita akan membuat format yang sama, jadi nanti tampilannya sama, kemudian formatnya lagi tadi juga sama ya. Ini kita mulai dari sini. Kita misalkan kita samakan saja ya, KSMO 2020. Kemudian di sini KSMO 2020, kita tambahi mapel ya, bidangnya apa, misalnya matematika, kita huruf besar semua saja, matematika. Oke. Kemudian di sini bisa kita tambahkan seleksi tingkat madrasah. Oke. Kemudian karena kita ingin membuat kuis ya, kemudian dengan penskoran, maka kita langsung menuju ke setelan ya. Kemudian kita tampilkan di sini ada tab kuis. Kita jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita sepakati bahwa nilai ini nanti apakah akan keluar setelah mengerjakan atau tidak. Nah, kita sudah menyepakatinya kemarin pada rapat, yakni nanti ya, setelah ditinjau dulu, kemudian nanti akan diumumkan di website. Kemudian berikutnya ada responden dapat melihat apakah kita akan memperlihatkan misalnya pertanyaan yang tak terjawab misalkan. Nah, ini rasanya penting ya, karena anak-anak mungkin kadang terlepas dari soal yang belum dikerjakan, jadi mengingatkan juga di sini. Kemudian jawaban yang benar itu rasanya tidak perlu sementara waktu, nanti akan diumumkan ya. Dan kemudian ada nilai poin juga nanti ya. Kita simpan dulu. Nah, kemudian nanti kita akan bikin cover di sini ya. Caranya dengan ada logo-logo di atas di sini, ada sesuaikan tema. Nah, kita sepakati saja. Nanti akan saya kirimkan gambar yang sama ya. Kita unggah. Nanti akan saya kirimkan ini filenya, KSMO 2020. Sudah diupload. Kemudian karena gambarnya memang kurang maksimal di sini ya, nggak apa-apa, potong dikit, kita kebawahkan sampai mentok, kemudian selesai. Kita close. Nah, di sini nanti akan seperti ini. Di sini alamat email diminta ya. Nah, sebaiknya seperti itu Bapak Ibu, karena biar satu orang itu betul-betul satu kali masuk
menggunakan email dia. Nah, di sini tadi kita kan ke menu quiz ya. Sebetulnya kita di sini juga kita bisa setting di sini ya. Umum, kemudian presentasi. Kita langsung saja mungkin sekaligus di sini apakah kumpulkan alamat email? Ya, kita kumpulkan alamat email. Tanda terima respon, apakah yang mengerjakan soal ini akan menerima respon dari kita melalui email biasanya ya. Kemudian ini perlu dibatasi, tanggapannya cukup sekali saja ya, jadi Anda nggak bisa mengerjakan 2 kali. Kemudian apakah bisa mengedit setelah mengirimkan? Kita tidak usah centang. Lihat diagram juga kita tidak usah. Kemudian presentasi, apakah kita tampilkan status progres? Bagus ini ya, bisa kita tampilkan. Kemudian acak pertanyaan juga bagus ya. Kemudian ada pesan di akhir ya, setelah mereka selesai mengerjakan, misalnya dengan terima kasih gitu ya. Kita sepakati saja, terima kasih, jawaban Anda sudah tersimpan, gitu aja ya. Kuis tadi kita juga sudah ya. Oke, kita simpan. Nah, oke. Itu. Kemudian di sini kita ini kan alamat email sudah ya. Nah, apa yang perlu kita tanyakan di halaman pertama? Yang pertama nama ya, pastinya nama. Kita memakai huruf besar semua saja. Dia otomatis merubah menjadi jawaban singkat ya. Memang untuk nama kita pilih jawaban singkat saja ya. Kemudian nanti ini ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini ada kunci jawaban karena sifatnya kuis tadi ya. Tapi di sini posisi 0, jadi tidak akan berpengaruh. Kemudian ini harus diklik, wajib diisi. Oke. Kemudian di titik 3 ini bisa disampaikan deskripsinya. Kita sepakati pakai huruf kapital semua ya, huruf kapital. Nama nanti anak akan mengisi dengan huruf kapital. Oke, sudah. Jika sudah, setelah nama kita akan menuju ke kelas. Oke, maaf, ini bisa nama lengkap ya, nama lengkap. Kemudian ini ke kelas. Nah, sebetulnya yang baik itu nanti dengan menggunakan drop down ya. Jadi kita sudah berikan pilihan 10 IPA 1, IPA 2 sampai seterusnya, tapi itu sangat memakan waktu dan 33 siswa ya. 33 kelas. Nanti Bapak Ibu guru pembuat soal nanti akan berlama-lama di sini akhirnya ya. Maka kita memilih yang jawaban singkat saja ya, kelas. Nah, nanti di sini anak tinggal mengisi nama kelas ya. Ingat, kita tetap wajib isi ya, karena biar kita tahu kelas berapa. Ini kita kasih deskripsi untuk menjelaskan bagaimana mereka menjawab pertanyaan kelas ini ya. Misalnya dengan membuat contoh 12 IPA 1. Nah, kayak gini. Ini contoh. Jadi menggunakan huruf kapital. Oke, sudah nama. Kemudian satu lagi kita sepakati bidang ya, bidang KSMO. Nah, ini karena jumlahnya cuma 6,
bisa kita menggunakan drop down ya. Pertama kita matematika, kemudian ada biologi ya, dan seterusnya ya. Nanti seperti biasa kita wajib isi. Nah di sini bisa di deskripsi bisa ditambahkan pilih sesuai pilihan saat pendaftaran ya, tanda seru. Oke. Karena saat pendaftaran mereka sudah menentukan, maka di sini pun harus sama ya. Misalnya milih matematika, maka untuk pelaksanaan ini juga dipilih matematika. Oke. Ini sudah di halaman pertama kita anggap ya. Kemudian kita membuat halaman berikutnya ya, halaman kedua. Maka Bapak Ibu pilih ini, tambahkan bagian. Klik. Nah, maka nanti akan muncul bagian 1 dari 2, kemudian bagian 2 dari 2. Nah, ini fokus ke naskah soal. Jadi kita bisa tulis naskah soal. Kemudian di sini kita bisa buat tunjuk ya. Kita bisa masukkan ini semua ya, petunjuk umum, tapi harus disesuaikan ya. Misalnya petunjuk umum nanti nomor 1 ini membaca basmalah, oke, bisa dimasukkan. Kemudian teliti kelengkapan nomor pada naskah soal, boleh. Kemudian mungkin menyampaikan informasi terdiri dari berapa soal, kemudian waktunya seperti apa, berapa menit. Ini identitas tidak perlu karena halaman pertama sudah mengisi. Kemudian pilihan jawaban juga tidak perlu. Kemudian yang lainnya, coret-coret nanti disediakan sendiri ya di rumah ya. Kemudian ini yang mungkin perlu ditulis di petunjuk juga nanti, agar ini ya, himbauan saja ya, tidak diperkenakan menggunakan alat hitung dan lain-lain. Nomor 8 rasanya tidak perlu. Kemudian nomor 9 juga. Nomor 10 ini ada pengurangan poin, tidak perlu. Kemudian yang terakhir, apabila ada yang tidak jelas, ini juga tidak perlu. Mungkin itu nanti bisa dimasukkan dalam sini deskripsi ya. Jadi misalnya petunjuk umum, enter, 1 bla 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 bla, 2 bla 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 ya. Oke. Itu. Kemudian tambahkan ke bawah plus ya tadi ya. Nah, ini mulai fokus Bapak Ibu untuk membuat soal ya. Pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa, nanti nambah seperti biasa. Kemudian di sini ada kunci jawaban. Kunci jawabannya yang mana? Misalnya opsi A itu adalah kunci jawaban. Poinnya berapa? Misalnya sudah dihitung 5 poin misalnya. Nah, ini untuk tambahkan masukkan jawaban itu sepertinya tidak perlu, nanti akan makan waktu. Mungkin lebih fokus nanti ketika sudah ada yang lolos dari masing-masing bidang. Kemudian kita klik selesai. Kemudian jangan lupa, ini sangat-sangat penting, wajib diisi ya. Oke. Ini sampai seterusnya kita plus lagi ya, nambah soal pilihan ganda kedua dan ketiga seterusnya ya. Ini nanti pilihan ganda sifatnya acak ya, jadi nggak masalah ya, dia nggak ada nomor di sini tapi nanti dia acak. Ini sampai seterusnya ya, Bapak Ibu nanti bisa isi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin berapa jumlah pilihan ganda. Nah, kita akan membahas
mengenai soal yang jenis berikutnya, yakni esai singkat ya, atau jawaban singkat. Nanti di sini sudah ada, nanti bisa ditulis misalnya berapa ukuran penggaris Budi adalah titik sentimeter misalnya. Nah, isilah titik-titik ini kan. Nah, Bapak Ibu nanti ini sudah bisa diberikan kriteria sebetulnya ya. Kriteria di sini angka sebetulnya sudah betul. Jadi kita tinggal masukkan kunci jawabannya apa. Misalnya 15. Nah, ini. Nah, kemudian tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Ini tidak perlu ya, menandai semua jawaban tidak benar lainnya, tidak perlu. Kita tinggal poin, jangan lupa, misalnya 10. Oke, kemudian selesai. Nah, itu jangan lupa ini tetap dicentang, wajib diisi ya. Oke. Kemudian terakhir ada jenis soal esai yang secara panjang ya. Sebetulnya harusnya menggunakan paragraf, cuma nanti siswa tidak akan bisa memasukkan jawaban ke sini ya. Ini hanya untuk biologi mungkin yang deskripsi. Nah, maka kita sepakati kemarin kita harus ada fitur upload di situ kan. Di sini Bapak Ibu bisa pilih upload file ya. Di sini akan ditanya izinkan responden mengupload file ke drive. Nah, drive yang dimaksud adalah drive yang pemilik formulir ini yakni misalkan saya, nanti akan dimasukkan ke form saya, drive saya ya. Maka kita lanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi seperti biasa, membuat soal bla 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 bla. Ini jenisnya upload file ya. Kemudian apakah hanya izinkan hanya jenis file tertentu, misalnya PDF saja atau Excel saja? Rasanya tidak perlu di checklist ya. Jadi biarkan anak tuh bebas, mungkin gurunya juga pengennya Word atau Excel atau PDF, itu terserah. Kemudian ini secara default, secara otomatis maksimum filenya jumlahnya 1 saja ya. 1 saja, karena ini satu soal, maka ini 1 saja. Nanti kalau karena ini yang mau diupload atau dua soal esai ya, maka nanti nambah lagi dengan jenis yang sama, yaitu upload file. Ukuran file maksimal berapa? Kita taruh 10 MB saja ya. Rasanya cukup untuk ukuran PDF atau file Word ya. Dan kemudian di sini kunci jawaban ya. Ini sebetulnya tidak perlu ya. Sementara waktu tidak perlu. Nanti Bapak Ibu akan kan mengoreksi dulu ya. Maka nanti paling poin ini saja yang diisi. Misalnya poinnya 20. Di sini rasanya akan susah, jadi Bapak Ibu seperti biasa selesai saja ya. Nanti penilaian kan itu hak Bapak Ibu. Nanti setelah dikoreksi dari yang sudah diupload, baru di situ akan bisa muncul nilai ya. Oke, kemudian di sini ada wajib diisi, jangan lupa di checklist. Oke, itu jenis soalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah clear. Kita sudah men-setting semua ya. Kemudian tadi dari ini juga sudah kita setting semua ya. Nah, berikutnya adalah form limiter atau bagaimana untuk membatasi waktu mengerjakan anak ya. Kita sudah sepakati kemarin
dari jam 9 sampai dengan jam 11 ya. Nah, maka nanti kan waktunya kita bisa tentukan jam 11 ditutup. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya kebetulan sudah menginstal ini namanya add-on ya, atau tambahan form limiter. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum, silakan klik 3.3 ini, kemudian masuk ke add-on. Nanti akan diarahkan ke halaman Google Suite. Nah, ini sudah terinstall ya. Kalau belum, Bapak Ibu nanti bisa cari di sini form limiter tanpa spasi ya, form limiter jadi. Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya. Ini klik, kemudian nanti diinstal di sini. Kalau saya karena sudah install jadi uninstall ya. Install, kemudian secara otomatis dia akan muncul di sini di sebelah tema. Ya, tema tadi untuk fungsinya untuk ini ya, atau mungkin yang lain warna segala macam. Dan kalau ini add-on ya, add-onnya nanti bisa banyak, tapi kita pilih form limiter. Nah, bagaimana cara memakainya? Kita klik, kemudian form limiter. Sebentar. Harusnya bisa ya. Sebentar, ini karena saya tadi udah mencoba, nggak mau keluar lagi ya. Kita coba uninstall dulu. Nampaknya masih gangguan ini ya. Atau coba saya refresh dulu sebentar. Ini keluar lagi, kita klik. Harus di refresh dulu ya. Kita set limit ya. Set limit itu set batasan ya. Nah, ini dia akan muncul di pojok kanan bawah ini. Kemudian kita pilih limit tipenya, kita pilih date and time, kita pilih tanggalnya, misalnya sesuai kesepakatan kemarin, tanggal misalnya berapa kemarin tuh, misalnya aja ya, kita tanggal 24 kemarin, lupa tanggal berapa. Kemudian waktunya misalnya di sini ada AM dan PM ya. AM tuh dari jam 12 malam sampai dengan 12 siang. Kalau PM 12 siang sampai 12 malam. Jadi tinggal sesuaikan, misalnya selesai jam 11 AM ya. 11.00. Oke, kita set. Selesai. Nah, ini apa, ini adalah message when submission are closed. Pesan yang muncul ketika sudah tutup ya. Misalnya form itu sudah tutup. Misalnya mohon maaf, kita sepakati saja. Mohon maaf, form seleksi KSMU 2020 MAN 1 Kota Bengkulu sudah ditutup, tanda seru. Oke. Kemudian yang ini checklist, silakan bisa hilangkan saja ya. Ini untuk checklist ketika dia sudah tutup ya. Kemudian mereka yang mau masuk tadi akan mengirimkan mengirimkan email ke yang punya form ya. Tidak perlu rasanya ya. Jadi checklistnya dihilangkan, kemudian save and enable. Save ya, artinya sudah tersimpan, dan ini pun save enable-nya juga sudah tidak lagi biru ya, biru yang jelas. Ini berarti sudah menandakan sudah aktif. Kita close. Nah, berikutnya apa Bapak Ibu? Kalau sudah selesai semuanya, mungkin bisa ngecek soalnya dulu, kemudian
di sini kirim ya. Kalau sudah kirim, nah kemudian silakan klik yang ini, yang link, kemudian salin ya, di sini salin. Nah, udah salin, Bapak Ibu kemudian bisa kirimkan ke kami panitia, nanti bisa melalui WA ya, WA web, nanti tinggal dikirim dengan panitia. Itu saja mungkin dari kami panitia KSMO 2020 MAN 1 Kota Bengkulu. Semoga bermanfaat ya. Kemudian nanti jika ada yang masih bingung mungkin bisa ditanyakan atau mungkin bisa datang ke ruang waka nanti, biar kita mengerjakan bersama, kita bantu untuk menyelesaikannya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.